Selamat sore para bapak dan ibu, juga anak-anak yang terkasih. Saya senang mendapatkan kabar mengenai inisiatif hal baik yang dilakukan bukan karena disuruh tetapi karena dimaui sendiri. Di mana hari Sabtu kemarin tidak sedikit yang ziarah ke Cirebon ya. Coba siapa yang ikut ziarah ke Cirebon Sabtu kemarin, angkat tangan. Oh ternyata banyak. El, ikut enggak El? Kok enggak angkat tangan? Ya, tepuk tangan. Ini luar biasa. Saya tidak ikut, tetapi saya merenungkan. Kalau saya renungkan ini luar biasa. Ada kegiatan rohani yang bagus, yang diadakan bukan karena disuruh oleh pengurus, juga bukan karena disuruh oleh saya, tapi ini karena kemauan beberapa orang, lalu karena baik ditawarkan siapa yang mau ikut. Meskipun bayar tetapi ternyata juga banyak yang ikut. Ini bukti bahwa untuk mematangkan hidup rohani, untuk memelihara hidup rohani, kita nggak hitung-hitungan. Kita sehari-hari ini biasa mengeluarkan uang. Anak-anak itu kalau habis misa selalu saya tawari makanan. Ada yang tidak mau, bukan karena nggak mau makanan, karena apa? Karena nggak ada cilok. Nah, cilok adanya di luar, kalau di dalam nggak ada. Tadi saya lihat adanya tahu goreng, lalu kemudian sukun rebus, lalu kemudian apa lagi ya, dan lain sebagainya. Nanti saya tawari anak-anak, pasti juga ada yang tidak mau. Karena apa? Nggak ada cilok. Nah, ada yang udah senyum-senyum. Siapa yang nanti habis misa mau jajan cilok? Coba angkat tangan. Wah, nggak apa-apa. Itu dunia anak-anak. Dulu yang lain, termasuk Pak Husein, Pak Warsum, Pak Abun, dan saya waktu masih kecil juga sering begitu, suka jajan. Nggak apa-apa. Jajan itu dunianya anak-anak. Kita bisa mengeluarkan duit untuk jajan, dan juga syukur karena kita juga mau mengeluarkan duit untuk jajanan rohani hari Sabtu kemarin, dan syukur bahwa yang mengeluarkan duit untuk jajanan rohani itu bukan hanya anak-anak tetapi yang sudah lulus dari anak-anak, yang sudah dewasa juga mau. Gak apa-apa, sesekali yang seperti itu juga memang diperlukan. Jadi saya bersyukur, saya puji kegiatan Sabtu kemarin. Lalu yang kedua, saya tadi terharu begitu kesini kok ada suara degung. Saya perhatikan ada yang main degung, ada yang menyanyi. Tetapi yang juga saya perhatikan adalah ternyata untuk main degung, ternyata untuk menyanyi, kita ini juga membutuhkan pemimpin. Tadi ada pemimpinnya di sini kan, ya Bu ya, ada. Jadi ternyata luar biasa. Di antara kita ini ternyata juga ada kok yang mau memimpin. Tapi ketika yang mau memimpin itu bekerja, juga kita bersyukur karena kita semua juga mau dipimpin. Saya bayangkan apa yang terjadi kalau menyanyi nggak ada yang memimpin. Saya bisa bayangkan apa yang terjadi kalau main degung nggak ada yang memimpin. Jadi stasi ini meskipun 5 roti 2 ikan, stasi ini meskipun tidak hebat, ternyata kita semua juga memberikan dukungan terhadap siapapun yang memang diberi kepercayaan untuk memimpin. Sikap seperti ini membesarkan hati. Kalau mau cari pemimpin yang hebat, tidak ada. Di sini tuh nggak ada yang hebat kok. Umatnya nggak hebat, pengurusnya nggak hebat, ramah stasinya apalagi nggak hebat, nggak ada yang hebat.
Yang hebat adalah Tuhan. Meskipun kita tidak hebat, tapi Tuhan bersikap hebat. Kita yang tidak hebat ini juga diberi kepercayaan untuk memberikan dukungan kepada muridnya Yesus yang mau memimpin menyanyi, memimpin main degung. Dan ketika yang memimpin itu ada dan yang dipimpin itu mau, maka memang menjadi bagus. Kita butuh pemimpin. Dan pemimpin itu dibutuhkan bukan hanya ketika kita misa, bukan hanya ketika kita menyanyi atau main degung. Di dalam hidup sehari-hari kita ini juga butuh pemimpin. Dan di dalam Injil tadi jelas, inilah pemimpinmu. Yaitu siapa? Pemimpinnya Kristus Yesus. Tuhan Yesus, itulah pemimpin. Bukan pemimpin dalam menyanyi atau dalam main degung, karena itu sudah ada tadi. Ini pemimpin dalam hidup. Kita ini butuh pemimpin. Dan kita bersyukur karena kita punya pengalaman yang bagus bahwa kita ini juga mau dipimpin. Nah, di dalam hidup yang menjadi pemimpin kita adalah Kristus Yesus, adalah Tuhan Yesus. Kita mohon rahmat Tuhan supaya dalam hidup sehari-hari ketika kita melihat, ketika kita memikirkan, ketika kita bersikap, ketika kita berkegiatan di dalam hidup sehari-hari, kita selalu mau dengan rela dipimpin oleh Yesus. Maka bagus kalau pagi hari ketika mau mengawali hari baru dan doa, kita berdoanya adalah Tuhan Yesus, pimpinlah saya dalam menjalani hari ini. Tuhan Yesus, pimpinlah supaya saya mau menjadi orang yang dipimpin dalam menjalani hidup sehari-hari. Mudah tak? Doanya mudah. Kita bersyukur karena kita ini rajin doa. Dan ini ada doa yang mudah, satu kalimat saja. Tuhan Yesus, pimpinlah saya hari ini. Supaya nanti ketika kita melihat orang yang kita sukai dipimpin oleh Yesus. Ketika kita berjumpa dengan orang yang kita benci dipimpin oleh Yesus. Ketika kita mau marah dipimpin oleh Yesus. Dalam suka dan duka, dalam situasi apapun, kita ingat pemimpin kita adalah Yesus. Yesus mau memimpin kita seperti apa, itulah yang harus selalu kita dengarkan, kita hidupi. Tuhan memberkati.